Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Pada kesempatan kali ini materi kita yaitu akidah akhlak. Dan kita sudah sampai pada pelajaran 9 yaitu tentang besarnya manfaat berakhlak terhadap lingkungan. Namun, sebelum memasuki materi, kita amati gambar terlebih dahulu. Ayo diamati anak-anak gambarnya. Di sini gambarnya tentang indahnya lingkungan alam semesta. Selanjutnya yaitu gambar tentang keharmonisan sebagai wujud akhlak baik manusia terhadap binatang. Setelah mengamati gambar, ada yang tahu tidak apa subtema kita pada kali ini? Baik, subtema kita pada kali ini yaitu pentingnya menanam pohon. Kita mungkin sering mengeluh dengan cuaca yang panas yang membuat kita tidak betah berlama-lama di luar karena dengan berlama-lama di luar kita akan berkeringat dan merasa gerah. Atau kita mengeluh pada banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun. Pernahkah kita pikirkan bahwa semua itu ada hubungannya dengan pohon? Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya menanam pohon. Pohon yang sering menyusahkan kita karena daunnya yang berserakan, akarnya yang sering merusak tembok rumah kita, sehingga kita lebih suka untuk menebangnya. Dan kita anggap sudah menyelesaikan masalah. Akan tetapi, dengan kita menebang pohon akan malah membuat masalah besar lainnya, yaitu akan menyebabkan iklim menjadi lebih panas dan banjir yang akan menjadi langganan kita setiap tahunnya. Maka dari itu, apa solusi dari masalah besar tersebut? Solusinya yaitu dengan kita menanam pohon dan mencegah setiap tangan yang akan menebangnya. Kita harus berkata tidak terhadap penebangan pohon. Dan kita harus mulai menanam pohon sejak dini. Sudahkah kita menanam pohon? Baiklah. Karena dengan menanam pohon kita akan memperoleh banyak manfaat. Adapun manfaat menanam pohon yang pertama yaitu mengurangi pemanasan global. Mengurangi pemanasan global di sini yaitu dengan kita menanam pohon akan mengurangi emisi karbon. Emisi karbon di sini akan meningkat sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Dan dengan adanya pohon itu akan menyerap karbon dan polusi dari udara. Jadi dengan adanya pohon, udara kita tidak terlalu panas. Yang kedua yaitu mengurangi banjir. Sebagaimana dijelaskan tadi di awal bahwa banjir menjadi langganan kita setiap tahun. Itu disebabkan karena kurangnya kita dalam
menanam pohon dan sering melakukan penebangan liar. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya listrik. Apa hubungannya listrik dengan pohon? Nah, di sini justru banyak hubungannya antara listrik dan pohon. Salah satunya yaitu dengan adanya pohon, lingkungan kita menjadi lebih sejuk dan membuat angin bertiup kencang ke rumah kita sehingga kita merasa lebih sejuk. Dan dengan kita merasa sejuk, secara tidak sadar kita sudah mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. Nah, di situ kenapa dengan menanam pohon dapat mengurangi biaya listrik. Manfaat yang keempat yaitu menurunkan pencemaran lingkungan. Pohon di sini berfungsi menyerap karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen yang sejuk, sehingga dengan keberadaan pohon akan mengurangi polusi dan pencemaran yang ada di lingkungan kita. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Pohon menciptakan keindahan, ketenangan, dan kesejukan. Dengan adanya pohon dapat meningkatkan kualitas hidup kita yang tinggal di dekatnya. Sudah banyak contohnya bahwa di rumah sakit contohnya sudah mulai diterapkan menanam pohon di sekitar ruang rawat inap. Karena kenapa? Karena dengan adanya pohon akan menciptakan oksigen yang sejuk dan pasien bisa menjadi lebih fresh ketika berada di rumah sakit, misalnya tidak sumpek karena penyakit yang melanda. Terus manfaat yang terakhir yaitu membuat anak lebih mudah belajar. Di lingkungan sekolah yang pepohonannya itu rimbun dan hijau, itu akan memberi ketenangan bagi anak-anak dalam belajar, sehingga anak-anak mudah dalam menghafal misalnya, atau mempermudah kita dalam proses belajar. Namun sebaliknya, jika lingkungan sekolah kita gersang dan udara menjadi panas, akan membuat kita, anak didik, bahkan guru-guru juga merasa gerah dan akan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Baik, sampai di sini anak-anak ada yang belum dipahami? Bagus, karena sudah paham semua, sampai di sini ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.